Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini pada konten vlog yang ke-8 ini, sahabat-sahabat sekalian, kita akan membahas ya terkait beberapa kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan kita yang memanfaatkan fitur refleksi kompetensi ya di platform Merdeka Mengajar. Ya, ada beberapa teman-teman kita yang masuk di PMM kemudian ingin melakukan refleksi kompetensi. Ya, oke. Seperti ini, ketika diklik refleksi kompetensi, nah nanti tampilnya seperti ini. Saat ini halaman baru tersedia untuk guru PNS, ya, mohon ditunggu. Halaman ini sedang kami persiapkan agar dapat segera hadir untuk Anda. Jika ada kendala, silakan kunjungi pusat bantuan. Oke sahabat sekalian, kita lihat dulu ya syarat-syarat guru-guru dengan tipe apa saja yang bisa akses fitur ini untuk saat ini ya, untuk saat ini. Nah, bisa jadi ini menjadi perbaikan ke depan ya, siapa tahu juga semua guru bisa mengakses. Nah, siapa saja yang bisa mengakses fitur ini, sahabat-sahabat sekalian? Oke, kita lihat di ya pengguna di PMM yang dapat mengakses fitur refleksi kompetensi. Nah, ini dia sahabat ya, refleksi kompetensi dapat diikuti oleh pendidik yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama, yaitu pendidik dengan status PNS dan non kepala sekolah. Nah, berarti ini hanya guru ya. Fitur ini saat ini masih hanya bisa diakses oleh akun guru, tapi dengan status PNS di bawah naungan Kemdikbudristek. Nah, tidak termasuk CPNS, P3K, PNS yang diterbentukan, serta termasuk dalam kategori golongan. Nah, ini dengan golongan jabatannya ya, sebagaimana Perdirjen 26 tentang model kompetensi guru, dan di sana juga telah dikuatkan ya. Nah, teman-teman bisa dilihat yang bisa mengakses adalah guru ASN atau PNS yang memiliki jabatan fungsional guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama. Ketika teman-teman masuk seperti ini, tampilnya seperti ini ya, silahkan teman-teman cek apakah teman-teman termasuk dalam kategori yang tadi ya untuk bisa akses. Nah, kalau kepala sekolah belum bisa, kalau gurunya belum golongan 3, masih golongan 2 juga tidak bisa ya. Dan kalau gurunya masih honorer juga saat ini belum bisa. Tapi jangan berkecil hati ya, kita doakan ini masih dalam tahap pengembangan, semoga ke depan semuanya bisa mengakses ya. Nah, bagaimana kalau saya guru yang sudah memenuhi syarat sebagaimana tadi tapi masih tampil seperti ini ya? Oke. Yang pertama, silahkan teman-teman cek dulu ya. Yang pertama, teman-teman cek dulu di PMM. Yang pertama, teman-teman cek dulu data diri teman-teman di Dapodik. Ya, apakah sudah sesuai atau belum? Kalau belum, ya silakan dimutakhirkan data teman-teman di Dapodik. Karena data ini diambil secara otomatis dari Dapodik. Ya, jika teman-teman sudah mengupdate datanya ya di PMM, ya sudah menyesuaikan bersama operator, tetapi setelah login kembali ke PMM masih saja seperti ini, maka solusi yang berikut yaitu, nah, pastikan bahwa perangkatnya terhubung dengan koneksi internet yang stabil. Kemudian coba muat ulang halaman atau tutup buka kembali browser, ponsel, terserah ini mau pakai, tapi saya sarankan menggunakan laptop ya, biar mudah ya. Coba muat ulang ya, refresh kembali halaman browser kita, atau kalau pakai handphone ya keluar dulu dari aplikasi untuk memastikan tidak ada masalah koneksi.
Setelah itu, teman-teman harus pastikan bahwa teman-teman login masuk ya dengan akun belajar. Nah, kalau tidak maka tidak bisa akses ke fitur refleksi kompetensi. Nah, setelah itu jika Bapak Ibu mengakses aplikasi Merdeka Belajar di Android ketika pakai HP, teman-teman pastikan minimal versi aplikasinya adalah 1.38. Caranya bagaimana untuk melihat versi? Teman-teman di kanan ini, di kanan HP kita bagian bawah ya, ada akun, silahkan diklik akun kita. Nah, di sini nanti tertulis versi berapa. Kalau misalnya versinya di bawah ini, ya silahkan ke Play Store lalu lakukan update aplikasi. Ya, kita update. Nah, ini ya, jika versi aplikasi digunakan masih di bawah 1.8, silahkan lakukan update versi dengan cara dapat lihat ya. Oke. Ya, caranya tinggal masuk di Play Store ya, kemudian ketik Merdeka Mengajar, lalu teman-teman klik tombol update. Nah, jika sudah dilakukan masih aja sama, teman-teman hapus riwayat internet browse atau cache pada aplikasi Merdeka Mengajar. Ya, caranya seperti itu ya. Tinggal klik kanan di handphone aplikasinya ya, lalu info aplikasi, teman-teman hapus riwayat di sana. Oke. Nah, ketika sudah jalankan semua cara tadi, tapi pada saat kita login masih saja sama seperti ini. Nah, solusi selanjutnya kita ke pusat bantuan. Ya, kita melapor ke admin pusat ya. Oke, klik pusat bantuan. Ya, nah nanti tampil seperti ini teman-teman. Login dulu semuanya. Ya, apa yang kita lampirkan nih, sahabat sekalian? Kita lihat dulu yang akan kita lampirkan itu adalah ini. Lampirkan bukti versi aplikasi di handphone kita atau di browser kita yang digunakan. Ini kita screenshot seperti ini, kita simpan sekali karena ini yang akan kita upload, kirim. Kemudian lampirkan bukti screenshot notifikasi error muncul pada saat mengakses halaman refleksi kompetensi. Notifikasi error itu yang mana? Nah, yang ini teman-teman. Pada saat masuk tampil begini. Kita sudah memenuhi syarat, tapi kenapa tidak bisa masuk? Nah, oke. Pakai cara ini. Dua ini kita simpan sekali untuk kita lapor ke pusat bantuan. Oke, kita langsung praktik saja untuk masuk ke pusat bantuan ya. Nah, seperti ini ya. Kita ke refleksi kompetensi. Ya, langsung di sini screenshot dulu ini untuk simpan ya. Ya, kita screenshot dulu. Oke, setelah di screenshot, teman-teman ke pusat bantuan. Nah, selanjutnya di kanan bawah. Di kanan bawah ini langsung kita pilih pusat bantuan. Nah, ini teman-teman ya. Nanti akan ada dialog informasi di kanan bawah seperti ini yang akan kita isi. Oke, saya hanya demo cara mengisinya saja. Nanti disesuaikan dengan data teman-teman. Oke, kita mulai. Ini masukkan nama teman-teman. Ya, misalnya begini. Oke. Silakan masukkan nama lengkap. Nama lengkap ya, sesuai dengan Didapodik. Kemudian ini masukkan email pribadi. Ya, dimasukkan di sini ya. Oke, ini hanya contoh. Jadi langsung aja diketik email pribadi teman-teman di sini. Kemudian masukkan perihal. Ya, oke. Perihal misalnya di sini perihalnya tidak bisa mengakses fitur refleksi kompetensi. Ya, kita turun lagi ya, jenis pengguna. Ya, jenis pengguna. Oke, saya zoom dekat biar lebih jelas. Perhatikan akses PMM secara terbatas hanya untuk perhatian, akses PMM secara terbatas hanya untuk pendidik dan tenaga pendidik lainnya di bawah naungan pemerintah daerah, Kemdikbudristek atau akun khusus lainnya. Oke.
Nah, kita klik di sini, ya, pilih status kita. Oke, saya contohkan pendidik. Ya, kemudian pilihlah pendidik apa yang sesuai dengan teman-teman, misalnya pendidik di bawah naungan Pemda Kemdikbudristek. Ya, Bapak Ibu sebagai apa? Guru atau KPLT, kepala sekolah ya. Nah, oke, kenapa ini tidak ada kepala sekolah? Yang tadi karena kepala sekolah sejauh ini belum bisa mengakses ini. Ini refleksi kompetensi yang itemnya untuk kompetensi guru ya, 4 kompetensi guru. Karena kepala sekolah kompetensinya berbeda lagi. Nah, PLT kepala sekolah kenapa ada di sini? Ya, memang yang namanya PLT kepala sekolah itu statusnya masih guru. Nah, di sini teman-teman pilih ya berdasarkan keadaan. Kalau guru ya kita pilih guru, lalu status gurunya apa? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa untuk saat ini yang bisa diakses adalah guru PNS ya. Oke, ini yang terkendala adalah guru PNS. Oke, kita pilih PNS. Nah, untuk provinsi silakan disesuaikan lagi. Kemudian kabupaten kota. Ya, di jenis laporan, tipe laporan kita pilih ya. Kita pilih keluhan dan kendala ya. Oke. Nah, untuk kategori kendala, teman-teman cari refleksi kompetensi. Lalu carikan di situ kendala akses refleksi kompetensi. Nah, sekarang masukkan akun belajar. Ya. Input akun belajar di sini. Ya, pastikan bahwa akun belajar itu adalah berlisensi guru ya, berlisensi guru. Ya, oke, silakan masukkan akun belajar di sini. Kemudian NPSN sekolah. Ya, misalnya ini masukkan ya. Kemudian NIP sesuai Dapodik. Ya, masukkan NIP di sini. Oke. Nah, kemudian di sini NUPTK. Oke, masukkan NUPTK. Nah, detail pertanyaan. Yuk, ini diceritakan berdasarkan kendala teman-teman masing-masing. Saya adalah guru ASN dengan pangkat golongan pengatur misalnya pangkat golongan 3B misalnya ya, sudah terdata di Dapodik sekolah ya, berarti kita ceritakan bahwa kita sudah memenuhi syarat nih ya, namun sampai saat ini belum bisa mengakses fitur refleksi kompetensi, mohon bantuannya. Oke, terima kasih. Nah, setelah itu teman-teman, kita unggah dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini yang saya katakan tadi ada 2. Apa? Satu yang error ini, tampilan error. Ini kan sudah di screenshot. Nah, tinggal teman-teman klik lampirkan. Lalu yang tadinya simpannya di mana? Ya, nah misalnya ya, oke. Kita coba aja ya, ini contoh misalnya ini ya, lalu klik open. Nah, oke, terus lampirkan lagi satu. Apa yang kita lampirkan? Ini ya, apa namanya, screenshot versi yang sudah kita update. Ya, ini artinya bahwa saya sudah update, sudah mengikuti arahan, sudah mengupdate aplikasi PMM, tapi sama aja tidak bisa login. Nah, kita screenshot lalu lampirkan lagi di sini. Jadi ini bisa 5 file yang kita lampirkan. Nah, setelah selesai sahabat-sahabat sekalian, langsung pilih kirim. Ya, setelah kita kirim, ya teman-teman perlu lihat batas waktu layanan. Jam operasional itu hari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Nah, ketika di luar jam operasional ini, maka teman-teman akan menunggu sampai jam operasional ini dibuka kembali. Berarti diupayakan untuk pengaduannya dilakukan di jam-jam di hari dan jam-jam ini, supaya kita cepat dapat informasi balasan. Setelah kirim, ya, setelah teman-teman kirim,
nanti secara otomatis dan berkala kita akan dihubungi lewat email yang kita masukkan tadi ya, terutama email akun belajar. Jadi teman-teman pantau terus di email akun belajar, nanti ada informasi apakah kita sudah bisa akses ataukah belum. Oke, demikian sederhananya bagi teman-teman yang terkendala mengelola fitur refleksi kompetensi. Semoga video ini terbantu. Terima kasih.